Sehingga takwa itu kita bukan taunya sholat doang, bukan taunya kita puasa doangan, tapi kita juga harus tahu bahwa sisi dari takwa itu juga adalah pembinaan karakter. Kalau kita masih memiliki mental-mental yang jahat, mental-mental zolim, mental-mental korupsi, mental-mental merugikan orang lain, maka sesungguhnya kita belum mendapatkan apa-apa dari puasa yang kita lakukan kemarin. Sebagai salah satu tujuannya adalah takwa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-dina wa atamma alaina an-ni'mah wa ja'ala ummatana wa lahul hamdu khayra ummah wa ba'atha fina rasulan minna yatlu alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan takunu liman i'tasama biha khaira ismah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan wa khassahu bi jami'il kalim. Farubama jama'a ashtatal hikam wal ilmi fi kalimatin aw syatri kalimah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan takunu lana nuran min kulli zulmah wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahu maulana al-azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini sama-sama kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kewajiban salat berjumat berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam juga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya di padang mahsyar nanti termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari atas mimbar yang mulia ini, Al-Faqir berwasiat untuk pribadi dan umumnya untuk kita sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan takwa yang kita persiapkan ini paling tidak cukup ketika nanti pada saatnya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Masih dalam rangkaian bulan Syawal, Al-Khatib masih akan mengajak untuk merefleksi bahwa kita sudah melaksanakan ibadah puasa dan kita juga sudah melaksanakan Idul Fitri. Puasa kita disuruh melakukannya, tujuannya adalah untuk mencapai derajat takwa. La'allakum tattaqun. Nah, disinilah evaluasi kita. Ketika kita sudah puasa, ketika kita sudah Idul Fitri,
ini takwa ini bisa kita evaluasi enggak? Sudah ada belum di dalam diri kita? Nih, jangan-jangan ketika Idul Fitri itu sudah dilaksanakan, kemudian dia sorak, gembira, merayakan hari kemenangannya, jangan-jangan sebatas telah melewati puasa saja. Padahal sebetulnya ada sesuatu yang inti, yaitu takwa yang betul-betul harus dimiliki, dan itu harus menjadi evaluasi bagi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cuma merasakan 2 kali Ramadan, 2 kali puasa. Tapi beliau sebagai manusia yang paripurna, mungkin kalau berdasarkan hitungan kita nggak perlu banyak juga mengalami Ramadan dan melaksanakan puasa. Kita nggak bisa dibandingkan oleh Rasulullah. Barangkali kita juga butuh banyak untuk ketemu dengan bulan suci Ramadan, melaksanakan ibadah puasa, melakukan pembinaan macam-macam pada bulan itu, sehingga level takwa atau derajat takwa itu betul-betul kita raih. Tapi hadirin jamaah sekalian, kalau kita sudah terlalu lama juga melaksanakan ibadah puasa, nggak ada evaluasinya, ini juga akan jadi masalah. Orang yang sudah berumur 60 tahun, dari mulai dia 7 tahun sudah melaksanakan puasa, berarti sudah 53 tahun kurang lebih dia ketemu bulan suci Ramadan, dan semestinya kalau takwa itu sudah diraih, maka orang itu sudah mendapatkan atau mencapai level yang sangat ideal sekali. Karena itu maka kesempatan khutbah yang singkat ini, Al-Khatib ingin menyampaikan sedikit sebuah kajian kebahasaan dan kajian ilmu munasabat atau ilmu korelasi ayat, bahwa setelah takwa itu apa lagi? Karena memang ada runtutannya. Sekali lagi dalam ilmu tafsir itu ada yang namanya ilmu munasabat ayat. Ilmu munasabat itu pergantian dari satu surat ke surat yang lain, itu ada korelasinya. Pergantian dari satu ayat ke ayat berikutnya juga ada korelasinya. Jadi ayat itu dari awal sampai akhir nyambung semuanya. Dan ini jarang disampaikan oleh para mufassir kita karena memang tidak ada panduannya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Sekali lagi bahwa takwa itu, puasa itu kita tujuan akhirnya adalah takwa. La'allakum tattaqun. Nah, sedikit disampaikan dari sisi kebahasaan. Kalau orang bahasa ketika menerjemahkan la'allakum tattaqun, analisanya begini. Bahwa la'alla itu dalam ilmu bahasa merupakan huruf littaroji, huruf untuk pengandaian, menginginkan sesuatu, mengandaikan sesuatu. Misalnya kita berkata kepada seseorang, la'allaka takunu najihan, atau la'allaka tanjah, mudah-mudahan kamu sukses. Ini ucapan dari orang ke orang. Tapi ini adalah ayat Allah. Gak mungkin makna la'alla itu artinya mudah-mudahan. Karena masa iya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat ini seperti ragu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka kalau la'alla itu diucapkan oleh seseorang, fungsinya adalah littaroji. Kalau la'alla itu disampaikan oleh Allah, maka fungsinya adalah littahqiq, untuk menegaskan kepastian. Jadi ketika kita orang-orang yang beriman disuruh melaksanakan ibadah puasa, pasti kamu akan mencapai derajat takwa itu. Nah, inilah evaluasi kita. Kita udah sampai di situ belum? Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Takwa itu kalau dalam ilmu fikih selalu disampaikan imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi. Jadi melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Ini kalau definisi takwa seperti ini, Pak, sulit kita menjumpai orang-orang yang betul ideal dalam melaksanakan takwa. Siapa coba yang sanggup melaksanakan seluruh perintah Allah? Baik itu yang wajib, yang sunnah dan seterusnya. Termasuk juga yang meninggalkan larangannya. Siapa yang sanggup sepenuhnya meninggalkan larangan-larangan itu? Sulit, bahkan mustahil kita mencapai orang-orang yang sampai derajat seperti itu. Kadang dia suka melaksanakan ibadah yang mahdoh, sholatnya dia rajin. Perintah baca Quran dia rajin, belajar dia rajin. Lempengan disuruh melaksanakan ibadah yang terkait dengan uang misalnya, pelit banget. Ada orang yang melaksanakan perintah Allah, berinfak, berzakat, rajin dalam sisi keuangannya. Tapi kalau disuruh sholat malas. Jadi sulit kita mencapai definisi takwa yang seperti ini untuk orang-orang zaman sekarang. Karena itu maka pengertian takwa itu berasal dari kata waqayaki wiqayah. Wiqayah itu adalah tindakan preventif.
Jadi orang-orang yang memiliki derajat takwa itu memiliki sifat preventif. Kalau misalnya dia keluar malam-malam dia keluar kemudian takut misalnya terpeleset atau ketemu apa misalnya karena tidak punya penerangan, maka orang yang bertakwa dia membawa senter. Mau keluar mendung, mau hujan, maka orang yang bertakwa menyiapkan itu payung. Maka ketika seseorang yang bertakwa itu dia betul-betul mempersiapkan dirinya. Tapi korelasinya juga ada dengan takwa menurut ilmu fikih, bahwa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, bahwa tindakan preventif itu diorientasikan untuk melaksanakan perintah Allah sebisa yang ia lakukan. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi takwa itu ini tidak hanya mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita aktif dalam ibadah-ibadah mahdoh saja. Kita sholat ya betul, itu melaksanakan takwa. Kita puasa, kita melakukan ibadah yang lain yang mahdoh, itu betul takwa. Tapi takwa itu juga mencakup tentang pembinaan karakter kita. Seperti ayat yang saya jelaskan tadi, bahwa salah satu cirinya orang yang bertakwa adalah allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mau mengeluarkan infak, mau menginfakkan sebagian hartanya, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit. Jadi nggak ada sekat orang melaksanakan ibadah kalau motivasi atau dasarnya takwa. Dia mau untuk melaksanakan infak, mau untuk bersedekah, nggak nungguin dia kaya dulu, tapi dalam kondisi susah pun dia mau untuk melakukan itu. Kemudian selanjutnya ini yang terkait dengan pembinaan karakter. Wal kaziminal ghaiz wal afina 'anin nas. Orang yang sanggup menahan emosinya, menahan marahnya. Orang yang mampu memaafkan seseorang, membuang sejauh-jauhnya itu perasaan dendam. Nah, kalau kita puasa masih punya sifat-sifat dendam, masih memiliki sifat atau emosi yang tidak terkendali, maka sesungguhnya kita belum mencapai derajat itu. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, karena itu maka pelaksanaan takwa ini betul-betul kita pahami, karena ini ayat-ayat tentang takwa, penjelasan-penjelasan tentang takwa itu betul-betul banyak sekali di dalam Al-Quran yang betul-betul juga harus kita ketahui, sehingga takwa itu kita bukan taunya sholat doang, bukan taunya kita puasa doangan, tapi kita juga harus tahu bahwa sisi dari takwa itu juga adalah pembinaan karakter. Kalau kita masih memiliki mental-mental yang jahat, mental-mental zolim, mental-mental korupsi, mental-mental merugikan orang lain, maka sesungguhnya kita belum mendapatkan apa-apa dari puasa yang kita lakukan kemarin. Sebagai salah satu tujuannya adalah takwa. Karena itu maka MH Ainun Najib dia pernah berkata, kita ini kebanyakan fokus kepada bungkus, bukan kepada isi. Orang sholat itu mencari bungkus, Pak. Orang puasa itu mencari bungkus, tapi isinya nggak didapat. Apa maksudnya? Bahwa ketika kita lagi sholat misalnya, iya kita lagi sholat itu, kita nggak mencuri. Lagi sholat, kita nggak korupsi. Lagi sholat, kita nggak gibah. Lagi sholat, kita nggak merugikan orang lain. Tapi justru pertanyaannya adalah setelah itu, setelah di luar sholat. Makanya di luar sholat itu sebetulnya adalah isinya. Nah, kita udah sampai kepada isi atau belum? Kalau kita masih berkutak-kutak kepada puasanya, sholatnya dan seterusnya, tapi kita enggak memperhatikan setelah kita sholat dan puasa, sesungguhnya kita masih bungkus. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, inilah evaluasi besar bagi kita bahwa takwa itu harus kita upayakan. Takwa itu harus, sekali lagi harus diupayakan, dan kita harus berada pada level minimal ini. Kenapa? Karena lanjutan ayat surat Al-Baqarah 183 la'allakum tattaqun 185, hadirin jamaah sekalian, ini ilmu munasabah seperti yang disampaikan, ujungnya adalah la'allakum tashkurun, agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Ternyata syukur itu derajatnya lebih tinggi daripada bertakwa. Dalam penggalan ayat juga Allah pernah berfirman, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur.
Nah, syukur itu apa? Syukur itu adalah sarful abdi jami'a ma an'amallahu ilaihi ila ma khuliqa li ajri. Jadi orang yang bersyukur itu adalah orang yang mendayagunakan semua yang Allah anugerahkan kepadanya itu sesuai dengan tujuan nikmat yang diberikan itu. Kita dikasih mata misalnya, kita gunakan untuk melihat yang baik. Dikasih kaki, digunakan untuk berjalan menuju kepada kebaikan. Dikasih ilmu, bukan untuk bikin bom, bukan untuk bikin sesuatu untuk menghancurkan orang. Seperti Israiliyun itu laknatullah alaihim, yang menggunakan kekuatan militer dengan ilmunya itu sehingga membantai saudara-saudara kita di Palestina dan seterusnya. Bukan seperti itu orang-orang yang bersyukur. Tapi orang yang bersyukur adalah orang yang mendayagunakan, sekali lagi, apa yang dia punya untuk memberikan kemaslahatan buat lingkungannya. Maka ceritanya ada seseorang yang terdampar di sebuah laut. Yang dia punya adalah cuma pakaian yang menempel di badannya itu. Kemudian dia bergaul dengan masyarakat yang dia belum pernah ketemu sama sekali. Gak punya saudara, gak punya apapun, dia berada di pulau itu. Yang dia punya adalah ilmu tentang membuat sebuah kapal. Akhirnya dia melakukan sebuah muamalah yang baik dengan masyarakat di situ. Banyak orang yang tidak memiliki keahlian membuat kapal di situ, kemudian diajarkan orang membuat kapal. Sehingga ilmunya yang ada ketika itu berdaya guna, bermanfaat buat orang-orang yang ada di situ. Dia membuat kapal juga dan dia bisa melanjutkan perjalanannya kembali. Ini adalah ciri orang-orang yang bersyukur. Jadi mendaya gunakan apa yang kita punya sehingga bisa bermanfaat. Orang punya ilmu nggak dimanfaatin, nggak bersyukur. Orang punya uang banyak disimpan aja nggak dipakai, nggak bersyukur berarti. Orang dikasih hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, umurnya itu bukan digunakan untuk ibadah, maksiat melulu, nggak bersyukur. Jadi level ini harus dituju setelah kita mencapai derajat takwa. Dan Allah menyatakan bahwa sedikit orang-orang yang sanggup untuk bersyukur itu. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit orang-orang yang bersyukur. Ternyata orang banyak diuji dengan musibah, dengan kemiskinan, banyak yang sanggup bersabar. Tapi diuji dengan uang, banyak yang tidak bersyukur. Sekali lagi, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit orang-orang yang mau bersyukur itu. Jadi level orang-orang yang berpuasa setelah takwa itu harus meningkatkan menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, kemudian setelah bersyukur itu hadirin jamaah sekalian, ada lagi level yang lebih tinggi. Surat Al-Baqarah lanjutannya ayat 186, ujungnya adalah la'allahum yarsyudun, supaya kita memiliki sifat rusyd, supaya kita menjadi orang-orang yang rasyid. Apa itu orang-orang yang rasyid? Orang yang rasyid adalah orang-orang yang on the right way. Dia sudah berada pada jalan kebenaran itu. Ciri orang-orang yang sudah memiliki sifat rasyid ini, sifat rusyd ini adalah smart dan wise. Dia cerdas, dia bijaksana, ucapannya itu selalu menenangkan dan menjadi solusi. Perbuatannya itu meneladankan, bercandanya pun menjadi hikmah buat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan orang-orang yang berada pada decision maker ini semestinya sudah mencapai derajat ini. Kenapa? Ketika membuat sebuah kebijakan, membuat sebuah policy, maka dia sudah mendasarinya dengan ilmu dan pengalamannya yang luas. Maka kalau kita bertanya bahwa orang-orang yang sudah berada pada derajat terus ini, nggak usah ditanya lagi tentang sholatnya, nggak usah ditanya lagi tentang karakternya. Insya Allah orang yang sudah berada di level ini semuanya sudah dia miliki dengan baik, insya Allah. Dan Allah menginginkan kita untuk mencapai derajat itu. Sebagai penutup dari uraian khutbah yang singkat ini, Al-Khatib ingin membuat sebuah renungan. Hadirin jamaah sekalian, Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 9, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Hendaknya khawatirlah orang-orang yang ketika dia nanti akan meninggalkan generasi yang lemah dalam fisiknya, lemah dalam ilmunya, lemah dalam hartanya, lemah dalam pengetahuannya. Khawatirlah terhadap kelemahan generasi berikutnya ini. Allah memberikan solusinya, falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Salah satunya adalah perkuat takwa kita. Perkuat takwa kita. Masih ingat sejarahnya Nabi Khidir ketika bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa ingin belajar kepadanya pada saat dia berada di sebuah gedung yang sudah mau runtuh. Kemudian
dibangun oleh Nabi Khidir dan ditentang oleh Nabi Musa. Buat apa itu bangunan sudah mau rubuh tapi kok dibangun? Akhirnya perpisahan itu terjadi dan Nabi Khidir menjelaskan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimain fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Hadirin jamaah sekalian, kenapa sekali lagi Nabi Khidir melakukan itu? Karena di bangunan itu terdapat kanzun. Ya, ada yang mengartikan harta karun, ada yang mengartikan kumpulan ilmu di situ. Jadi ada harta karun lah kita sebut begitu di tempat itu yang Allah ingin selamatkan karena memang dimiliki oleh anak yatim itu. Dan ternyata hadirin jamaah sekalian, ini disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk diberikan kepada anak yatim yang berhak memiliki itu telah diwariskan kepada bapaknya yang sudah 7 ke atas. Jadi 7 turunan yang ke atas itu. Coba bayangkan. Kalau masih bapaknya yang baru kemarin, bahasanya belum lama. Itu dikubur, harta simpanannya itu, bapaknya baru meninggal misalnya 10, 20, 30 tahun, itu disebutnya belum lama. Tapi kalau bapaknya sudah sampai 7 ke atas itu, maka luar biasa. Dan kata kunci pada ayat ini adalah, wa kana abuhuma sholihah. Bapaknya soleh. Coba, makanya ini perhatian bagi kita semuanya bahwa ketika kita ingin menjadikan generasi kita ini generasi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kuatkanlah kesolehan dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti insya Allah akan menurun kepada anak kita, cucu kita, cicit terus bahkan sampai ke bawah kita karena Allah menjanjikan ini dan ini terbukti pada ayat yang disampaikan oleh Allah ini dalam surat Al-Kahfi itu. Mudah-mudahan akan menjadi penyegaran bagi kita. Kita diberikan kekuatan iman untuk selalu meningkatkan takwa kita bahkan sampai menuju derajat rush itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wantahu anhu amma nahaa anhu hadar. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna fihi bi malaikatil musabbihati bi qudsih faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa radallahumma 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafil muhimmat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma irfa' ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin waqfina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'alakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.